Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Karena dilakukan di jalan umum, balapan ini merupakan balap liar, sehingga harus selalu waspada. Terlebih pada polisi, yang sudah mengincar dan selalu mengejarnya. Orang-orang yang menyukai balapan ini, lama-kelamaan saling mengetahui satu sama lain. Terutama terhadap Dennis, pembalap terbaik di daerah ini, yang disebut rajanya balap liar. Dia memiliki seorang rival, yang bernama Titie. Mereka selalu bersaing, bahkan sejak masih kecil. Dalam kondisi apapun mereka selalu balapan, bahkan ketika istri dari Dennis yang bernama Tuve, sedang hamil tua. Sialnya rem mobilnya tidak berfungsi, ketika dia melewati jalan pintas. Akibatnya mobil itu kesulitan untuk kembali ke jalurnya, dan akhirnya terguling. Di depan Titie melihat itu, namun langsung pergi, takut dia ikut terkena masalah. Beruntung, Dennis dan istrinya baik-baik saja. Tetapi guncangan barusan, membuat kandungan Tuve bereaksi, dan melahirkan. 17 tahun kemudian, Dennis pensiun dari balapan jalanan, kemudian membuka sebuah bengkel dan toko kecil. Tentu polisi yang bernama Mork selalu mengawasinya, karena dari dulu, dialah target utama dari mereka. Ketika di dalam toko, dia melihat seorang yang mencurigakan, menempelkan sesuatu. Tidak sempat memeriksanya, dua orang temannya yang bernama Levi dan Bluman datang ke sana. Mereka memberitahu, bahwa musuh besarnya yang bernama Titie kembali ke kota ini. Di kesempatan itu Levi memberitahu, bahwa dia berencana pindah ke negara lain. Terlihat Bluman bersedih, dan tidak rela akan berpisah dengan sahabatnya. Kembali ke dalam toko, Dennis akhirnya menyadari, bahwa orang mencurigakan sebelumnya adalah anak buah dari Titie. Dia sudah menempelkan sebuah foto dengan tulisan, yang isinya adalah jumlah kemenangan dari balapan mereka selama ini. Tentunya saat ini dia sedang mengumpulkan semua pembalap di daerah ini, untuk merencanakan sesuatu. Terdapat juga pendatang baru bernama Clash, yang menggunakan mobil listrik. Latar belakangnya yang seorang bisnismen, membuat obrolan di antara mereka tidak nyambung. Dengan sepedanya, Dennis yang sudah pensiun pun datang ke sana, dan hanya ingin menyapa. Melihat rivalnya sudah di sini, Titie langsung mendatanginya, bersama anak buah sebelumnya yang bernama Steve. Seperti biasa, obrolan mereka selalu panas, dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Sebenarnya tujuan dari Titie kembali ke kota ini, adalah untuk menantangnya balapan. Namun Dennis sudah memutuskan untuk berhenti, sehingga menolaknya. Tidak mau mendengar penjelasannya, Titie tetap ingin melakukannya. Garis finish dari balapan, dia tentukan secara acak melalui peta. Dan tanpa disangka, tempat yang dipilih cukup jauh, yaitu di Alifar. Dengan jarak seperti itu, mereka harus menyepakati jalur yang ditentukan, sehingga waktunya bisa tercatat dengan benar. Semua pembalap yang setuju, dipersilahkan untuk mendaftar, sekaligus untuk uang taruhannya. Walaupun pendatang baru, Clash sangat antusias, dan tentu saja langsung mendaftarkan diri. Berbeda dengan Dennis yang tidak peduli, perhatiannya langsung teralihkan, karena melihat putrinya yang bernama Hana ada di sana. Adegan berbahaya yang ditunjukkan, membuatnya langsung panik seketika. Ditambah lagi pengemudi itu adalah Charlie, pacar dari Hana, makin membuat pikirannya tidak karuan. Selama ini Hana tinggal dengan ibunya, yang sudah berpisah dengan Dennis, dan menikah dengan pria kaya bernama Glenn. Dia pun berbohong dengan ibunya, yaitu ingin menginap di rumah temannya, untuk beberapa hari. Padahal yang ingin dia lakukan, adalah ikut balapan bersama Charlie. Bergegas dia pergi ke tempat Dennis, dan menyuruhnya untuk tidak memberitahukan pada ibunya. Tentu saja Dennis tidak setuju, karena hal ini terlalu berbahaya untuk umur sepertinya. Tidak bisa menasihati Hana, Dennis mencoba berbicara dengan Charlie. Tetapi dia pun juga tidak mendengarkan, yang akhirnya membuat Dennis makin panik. Dia harus melakukan sesuatu, untuk mencegah mereka berdua. Bergegas dia menuju ke gudang lamanya, tempat menyimpan mobil balapnya. Setelah sekian tahun, akhirnya dia memakainya lagi.
Sebelum pergi, tiba-tiba dia berpapasan dengan mantan istrinya. Di sana Dennis menceritakan semuanya, dan tujuannya kali ini adalah ingin membawa Hana kembali. Merasa cemas, Tuve meninggalkan Glenn, dan ingin ikut bersamanya. Mereka harus bergegas, sebelum balapan dimulai. Di lain tempat, sebenarnya Bluman ingin mengikuti balapan ini. Namun Leve menolaknya, karena dia merasa sudah tua, dan hanya ingin bersantai. Tidak kehilangan akal, Bluman memiliki ide, agar Leve merubah pikirannya. Dia mengaku terkena sebuah penyakit, dan sebentar lagi akan meninggal. Keinginan terakhirnya adalah, ingin mengikuti balapan ini. Mendengar itu Leve bersedih, dan menuruti permintaan terakhir sahabatnya itu. Banyak pembalap sudah datang di tempat yang ditentukan. Stevie pun langsung sigap, untuk mengumpulkan semua uang taruhannya. Tentu saja Clash juga sudah di sana, menggunakan mobil listrik kebanggaannya. Leve sudah memperingatkan, jarak yang akan ditempuh sangat jauh. Dia takut kalau mobil ini tidak akan bertahan, karena listriknya akan habis. Namun Clash menyepelekan masalah ini, dan lebih percaya dengan mobilnya. Karena semua sudah berkumpul, Titie ingin segera memulai balapannya. Semua langsung masuk ke mobilnya, dan bersiap. Dan untuk memulainya, dia juga sudah menyewa gadis tercantik di kota ini, yang sudah berpengalaman. Tanpa berpikir saking berpengalamannya, tentu saja sekarang dia sudah tua. Momen itu dikejutkan lagi, oleh Dennis, yang tiba-tiba sampai di sana. Mengira akan ikut balapan, ternyata dia kemari hanya ingin menjemput anaknya. Tetapi karena keputusannya untuk ikut balapan sudah bulat, Hana tidak mempedulikan mereka berdua. Balapan sudah dimulai, dan semua mobil langsung berangkat. Mau tidak mau, Charlie mendorong mereka berdua, sampai terjatuh. Tidak menyerah begitu saja, Dennis ingin langsung mengejarnya, bahkan meninggalkan Tuve di sini. Semua mobil sudah memasuki jalan raya, dan beriringan untuk saling menyalip. Mereka saling mengawasi satu sama lain, agar posisinya tidak direbut. Hanya mobil dari Leve dan Bluman yang tampak santai, malah terlihat seperti sedang berwisata. Di sana, pembalap yang paling agresif adalah Titie. Dengan kemampuannya, dia berhasil menyalip rombongan itu. Namun dengan sifatnya yang buruk, dia bahkan sampai membuat mobil lain mengalami kecelakaan. Karena tidak memiliki aturan, ada juga yang mencoba untuk memotong jalan. Tanpa disangka, orang yang menjadi urutan pertama bukanlah Titie, melainkan Clash, yang berada sangat jauh di depan, menggunakan mobil listriknya. Jauh di belakang rombongan itu, Dennis terus menghubungi Hana, namun tidak dijawab. Dia pun hanya bisa mengikutinya, dan berharap segera menyusulnya. Hana tidak mempedulikan itu, karena saat ini dia sedang bersenang-senang dengan Charlie. Mobil mereka tampak gesit, dan mencoba menyalip beberapa pembalap di depannya. Salah seorang anak buah Titie melihat Dennis di belakang, sehingga dia langsung mengabari bosnya. Mendengar itu, tentu saja Titie menyuruhnya untuk menghalangi jalannya. Di antara ketegangan itu, Bluman tampak senang, bisa mengikuti balapan ini. Tetapi dia juga harus berlagak seperti orang sakit, agar Leve tidak curiga dengannya. Di lain tempat, Tuve tidak menyerah, dan menaiki kereta untuk menyusul mereka. Setelah sampai kota di depannya, dia berniat ingin menghadangnya. Mengandalkan peta yang ada di HP, dia mengetahui jalan yang akan dilalui. Usahanya berhasil, karena Dennis sudah terlihat di depannya. Sialnya dia malah terguling, bahkan sampai jalan. Beruntung Dennis sempat mengerem, sehingga dia selamat. Mereka berdua akhirnya kembali bersama, untuk mengejar anaknya. Hana pun merasa terganggu, karena berkali-kali ditelepon. Charlie mengatakan, banyak orang sepertinya mendengar, dahulu Dennis adalah pembalap legendaris di sini. Seringkali Titie menyabotase mobilnya, bahkan sampai sekarang dia tidak menyadarinya. Hana hanya terdiam, tidak menyadari bahwa ayahnya menyimpan masa lalu seperti itu. Di lain tempat, pihak kepolisian sedang menghadiri seminar, di dekat jalan yang akan mereka lalui. Perhatian dari polisi Mort teralihkan, karena mendengar segerombolan mobil sedang balapan.
Dia pun masih menanggapinya dengan santai, kecuali musuh bebuyutannya juga ikut, yang ternyata ada di depan matanya. Tanpa pikir panjang dia keluar, dan mulai mengumpulkan anggotanya. Gerombolan mobil itu bersaing ketat, dan selalu menunggu kesempatan untuk saling menyalip. Berbeda dengan Dennis di belakang, yang tampaknya mobil di depannya sengaja untuk melambat. Namun ketika dia ingin menyalip, mobil itu dengan agresif menutupinya. Bahkan ketika berhasil sejajar, orang itu sudah menyiapkan air, dan juga tepung, untuk memberikan serangan kejutan. Melihat Tuve menjadi sasaran, Dennis malah tertawa. Kesenangan itu langsung terhenti, ketika dia melihat polisi sudah mengejar di belakangnya. Kedua mobil mencoba mencari jalan lain, agar tidak terlihat. Di dalam hutan, Tuve mencoba mengarahkan berdasarkan peta dari HP-nya. Namun Dennis tidak mau menurut, yang akhirnya membawanya ke sebuah tempat rongsokan mobil. Dengan kecepatan tinggi, dia pun panik, dan mencoba untuk tidak menabrak. Uniknya arah yang dia lalui, membawanya menaiki sebuah truk pengangkut mobil. Polisi Morg mengantisipasinya, sehingga dia sudah memblokade jalan yang akan dilaluinya. Namun mereka tidak menyadari, bahwa mobil milik Dennis berada di atas truk, yang baru saja lewat. Dia pun bisa lolos dengan mudah, tanpa ada satupun orang yang curiga. Tidak berselang lama, sopir truk itu menyadari, dan menurunkan mobilnya. Di bagasi, Dennis menemukan jaket lamanya, ketika dahulu dia sering balapan. Di dalam mobil, Tuve juga menemukan foto dirinya, yang ternyata masih Dennis simpan. Dia pun teringat kembali, akan kenangan mereka berdua, ketika masih muda. Setelah semua siap, mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Tuve mencium bau busuk, yang ternyata adalah roti yang ada di jaket Dennis, yang disimpan selama 17 tahun. Tidak kuat dengan baunya, dia pun langsung muntah. Di momen itu Glenn menelponnya, karena tidak ada kabar dari Tuve. Dia semakin cemas, takut bahwa Dennis kembali meracuninya, tentang urusan mobil dan balapan. Tentu saja Dennis tidak langsung menjawab semua pertanyaannya, dan malah ingin mengerjainya. Sudah separuh perjalanan, dan Clash masih santai di peringkat pertama. Tujuan selanjutnya adalah tempat transit, seperti yang dahulu sudah dijelaskan. Bagi kendaraan listrik, yang ditakutkan adalah baterainya habis, ketika berada di tempat yang terpencil. Sudah ditunggu oleh penjaga di sana, dia bersikap sok akrab dengannya. Tak lupa dia meminta tolong untuk mengisi daya pada mobilnya, yang ternyata mereka tidak memiliki alatnya. Seketika Clash langsung sadar, bahwa tidak semua tempat sudah menyediakan alat, untuk mengisi daya pada mobil listrik sepertinya. Beberapa waktu kemudian, pembalap lainnya juga sampai di sana. Tak lupa Dennis yang jauh di belakang, akhirnya berhasil menyusulnya. Titie dan anak buahnya langsung menyambut rivalnya itu, tetapi Tuve sudah terlanjur marah, karena ulah anak buahnya yang menyerangnya. Dennis harus tetap menjaga emosinya, karena tujuannya datang ke sini adalah untuk menjemput putrinya. Tidak ada lagi orang yang menjadi sasaran. Melihat Clash yang susah payah mengeluarkan alat pengisi daya dari mobilnya, dia mengarahkannya ke tempat yang lumayan jauh. Di lain tempat, polisi Morg yang sudah menemukan tempat transit mereka, langsung menerjunkan helikopter untuk mengawasinya dari jauh. Para pembalap itu tidak akan pergi, karena malam ini mereka akan di sana, untuk berpesta. Hana yang melihat kedua orang tuanya datang, akhirnya tidak bisa menghindar lagi. Dia pun tidak bisa berkata-kata, dan terpaksa menuruti keinginan orang tuanya untuk kembali. Sialnya lagi hatinya dibuat hancur, ketika melihat Charlie bermesraan dengan wanita lain, yang mencoba merayunya. Jauh dari rumah itu, akhirnya Clash menemukan apa yang dicari. Walaupun sedikit usang, dia tetap memasukkannya dengan alat miliknya. Sampai malam hari, Hana masih termenung sendirian. Dennis pun menghampiri, dan akhirnya mengetahui, bahwa anaknya sedang patah hati. Sebagai ayah, Dennis tidak ingin melihat putrinya terus bersedih. Mereka pun berbicara dari hati ke hati, dan Dennis bahkan menceritakan perasaan sedihnya, ketika dahulu bercerai dengan Tuve.
Tanpa disangka Tuve mendengarnya, dan akhirnya melihat sisi lain dari Dennis, yang tidak pernah dia perlihatkan padanya. Sialnya momen itu terhenti, karena dia tidak sengaja terjatuh dari atas. Melihat kedua orang tuanya kembali akrab, Hana menyampaikan apa yang Charlie bilang padanya, soal Titi yang dari dulu selalu menyabotase mobilnya. Awalnya Dennis tidak percaya. Namun setelah mengingatnya kembali, hal tersebut masuk akal, kemudian ingin menanyakannya langsung pada Titie. Sudah tidak bisa berbohong lagi, Titie pun mengakuinya. Dia sudah melakukan hal itu sejak kecil. Bahkan kecelakaan ketika Tuve sedang hamil, dialah juga yang telah memotong kabel remnya. Semua orang kaget bahwa Titie melakukan hal hina itu selama ini. Dan di momen ini, akhirnya Dennis menemukan alasan untuk ikut serta dalam balapan. Dia ingin membalas dengan cara memenangkannya. Lagi-lagi semua dibuat terkejut ketika Clash menyambungkan kabel sebelumnya untuk mengisi daya. Listrik di sana langsung mati, tentu karena konsleting yang sudah dibuat Clash sebelumnya. Helikopter yang sebelumnya mengawasi langsung menunjukkan diri, sehingga membuat semua orang panik. Tidak mau tertangkap polisi, mereka pun dengan cepat ingin pergi dari sana. Satu persatu meninggalkan tempat itu, begitu juga dengan Charlie, yang akhirnya menyadari perselingkuhannya diketahui Hana. Berniat ingin menyelesaikan balapannya dengan Titie, Hana malah masuk ke dalam mobilnya. Tidak ingin berdebat lagi, mereka pun juga langsung pergi, tanpa menyadari ada seseorang yang terlupakan. Glömde mamma. Yang ada di rumah itu tinggal dua orang, yaitu Clash dan Tuve. Mereka pun tidak bisa melarikan diri, dan pasrah ketika ditangkap oleh polisi Mort. Rencananya, mereka akan dibawa ke kantornya. Mengetahui permusuhannya dengan Dennis, Tuve pun mengatakan bahwa dia mengetahui lokasi tujuan dari balapan ini. Dengan begini, dia bisa tetap mengejar Dennis dan putrinya, walaupun harus mengajak polisi Mort bersamanya. Karena sudah pagi, dan tenaganya terisi kembali, para pembalap itu langsung saling menyalip. Charlie mencoba menutupi Titie, namun rencananya gagal, karena kemampuannya masih jauh di bawahnya. Titie berhasil memimpin rombongan itu, disusul gadis sebelumnya, yang terus mengikuti dari belakang. Tidak ingin terus dibuntuti, Titie mencoba menyenggolnya. Orang itu kehilangan keseimbangan, dan akhirnya menabrak sebuah kandang ayam. Tidak jauh di belakang, kini Dennis dengan serius berniat mengejar mereka semua. Namun semua itu sudah ada dalam rencana Titie, sehingga dia mengeluarkan kartu andalannya. Sebuah truk kontainer sudah berada di jalan, dan segera berada di depan Dennis. Ternyata anak buah dari Titie ada di dalam kontainer itu, dan mulai melemparkan galon air ke arahnya. Tentu apabila mengenainya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, akhirnya galon itu tersangkut, dan membuat mobilnya keluar dari lintasan. Beruntung mereka berdua selamat, namun mobilnya harus segera diperbaiki. Seperti sebuah karma, truk itu sedikit berbelok, sehingga anak buah dari Titie yang ada di dalamnya hampir terjatuh. Beruntung dia bisa berpegangan dengan tali, yang membuatnya jantungan. Melihat itu, Titie memundurkan mobilnya, dan mencoba menolong. Tentunya orang itu ketakutan setengah mati, ketika disuruh melompat ke mobilnya. Bahkan polisi Mort yang sudah ada di belakangnya, melihat aksi seperti itu hanya ada di film. Setelah beberapa saat, sopir truk itu sadar, dan ikut terkaget. Beruntung anak buah itu jatuh di atas mobil, sebelum truk itu kehilangan keseimbangan, dan menutupi jalan. Polisi Mort yang ada di belakang, tidak sempat menghindar, sehingga bagian atas mobilnya hancur seketika. Karena radio polisi miliknya ikut hancur, dia ingin menghubungi polisi lain dari toko di sana. Sementara itu di belakang, Dennis baru menyadari bahwa Hana sangat pandai dalam hal mekanik. Dengan cepat dia membantunya, sehingga mobil itu bisa berfungsi kembali. Tuve yang tangannya masih terborgol, tidak sengaja melihat mobil milik Dennis. Dia pun tidak peduli dengan polisi Mort, dan harus pergi mengejarnya. Melihat salah satu mobil warga di sana, dia membuka pintunya, dan langsung membawanya pergi. Rencananya sukses, bahkan pemilik mobil beserta polisi Mort terkejut melihatnya. Mengira masalahnya sudah beres,
Ternyata di dalam mobil itu terdapat orang lain, yaitu kakek dan nenek dari pemiliknya. Karena sudah terlanjur, Tuve sudah tidak bisa mundur, dan terus melanjutkan perjalanannya. Dia pun seperti kembali ke dirinya dahulu, ketika masih muda. Jauh di depan, Titia yang tadi sempat ke belakang, akhirnya berhasil menyalipnya kembali. Semua lawannya ini tampak begitu mudah, bahkan dia tidak perlu menggunakan siasat liciknya. Sementara itu polisi morgue beserta anak buahnya, sudah mulai terlihat di belakang Tuve. Namun dia membiarkannya, karena pikirannya sudah tertuju kepada Dennis, targetnya selama ini. Sedangkan Dennis, dia sudah melihat pembalap di depannya, dan menyalip satu persatu. Kali ini, dia mempercayakan navigasinya kepada Hana. Hal itu membuatnya merasa senang, karena kemampuannya mulai diakui. Levi dari mobil lain juga menghubunginya, karena merasa khawatir. Namun setelah tahu kondisinya baik-baik saja, dia pun merasa lega. Tidak memakan waktu lama, polisi morgue sudah terlihat di belakang. Dennis tahu, bahwa polisi itu selama ini mengincarnya. Dia harus mencari cara, agar bisa lolos darinya. Jembatan yang harus mereka lalui, masih lumayan jauh. Sialnya terdapat juga mobil polisi yang menghadangnya di depan. Dan akhirnya, polisi morgue berhasil mengepungnya. Di tengah situasi putus asa itu, Dennis mengatakan kepada Hana, alasannya pensiun balapan. Ketika Hana masih kecil, karena ulahnya, mereka hampir menabrak rombongan sapi. Kejadian itu, menyebabkan kepala dari Hana terluka. Tidak ingin hal buruk terjadi lagi, Dennis memutuskan untuk berhenti balapan, demi anaknya. Mendengar itu Hana tidak kaget, karena ternyata dia masih mengingat semuanya. Sebenarnya, dia bangga dengan ayahnya yang dahulu. Seorang yang dikagumi banyak orang, karena selalu bisa melakukan hal mustahil di setiap balapan. Dia berharap, akan melihat sosoknya seperti itu lagi. Seketika Dennis merasa lega, karena semua bebannya sudah menghilang. Kini dia bangkit, dan langsung terpikirkan sebuah ide. Melihat perahu di tengah sungai, dia bergegas memacu mobilnya ke arahnya. Dengan nekat dia melompat, dan akhirnya sampai di sana. Namun semua belum berakhir, karena dari situ dia menggunakan tumpukan kayu yang ada, untuk melompat ke seberang sungai. Polisi morgue yang sudah kehilangan pikiran, ingin menyusulnya. Beruntung mesin mobilnya rusak, sehingga dia bisa terselamatkan. Semua pembalap terkejut, menyaksikan aksi dari Dennis. Di momen itu, Levi ingin mengajak Bluman pindah ke Spanyol bersamanya. Tentu di dalam hati Bluman merasa senang, karena dia tidak jadi berpisah dengan sahabatnya. Tanpa sadar, balapan ini sudah memasuki fase akhir. Tempat finishnya berada di atas sebuah bukit, tetapi Dennis masih ada di belakang. Sialnya lagi bahunya terkilir, akibat aksi sebelumnya. Namun setelah melihat mobil Charlie di depannya, dia terus memaksakan diri. Dia ingin mengalahkannya, tentu demi keinginan putri tercintanya. Dengan sekejap Dennis bisa sejajar dengannya, dan tidak mau mundur sedikit pun. Bahkan dia menutup jalurnya, sehingga Charlie harus menghentikan mobilnya. Melihat aksi itu Levi terhibur, dan membiarkan Dennis terus melaju. Charlie yang tampak kesal, tiba-tiba melihat mobil yang dikendarai Tuve mendekat. Tiba-tiba ketika berhenti, perahu kayak di atasnya terlepas, dan hampir membunuhnya. Tuve tidak peduli, karena dari awal dia tidak merestui hubungannya dengan anaknya. Kembali ke Dennis, saat ini dia sudah di belakang Titie, peringkat pertama di balapan ini. Dia tidak akan melepaskan, dan langsung mengeluarkan seluruh tenaganya. Akhirnya dia berhasil sejajar, kemudian menyalipnya. Sialnya hal itu tidak berlangsung lama, karena cedera bahu dari Dennis sudah semakin parah. Mobilnya melambat, sehingga Titie kembali merebut peringkat pertama. Tidak ada pilihan lain, dia menyuruh Hana mengendalikan tuas persenelingnya, sama ketika waktu kecil dia mengajarinya. Dengan aba-aba dari Dennis, Hana bertugas menggerakkannya. Sungguh hebat, semua berjalan lancar, sehingga Dennis kembali merebut posisi pertamanya. Jalan itu semakin naik, dan akhirnya dia menjadi juaranya. Setelah semua yang dilalui, mereka bahkan tidak percaya menjadi pemenangnya.
Tuve yang akhirnya juga sampai, ikut merasa senang setelah melihat mereka berdua. Berkat balapan ini, hubungan mereka bertiga kini menjadi semakin baik. Levi yang masih di belakang, mencoba membangunkan Bluman yang tertidur. Di situ Levi sadar, bahwa sahabatnya sudah tiada, karena penyakitnya. Sesampainya di garis finish, dia langsung memberitahukan kabar duka ini kepada mereka semua. Selama ini semua orang tidak mengetahui, bahwa Bluman menahan rasa sakitnya. Permintaan terakhirnya adalah, dia ingin mengikuti balapan ini. Sekarang keinginannya sudah terpenuhi, sehingga dia bisa beristirahat untuk selama-lamanya. Untuk menghormatinya, sebagai pembalap, terkubur bersama mobilnya adalah suatu kebanggaan. Levi menyangkutkan batu pada tuas gasnya, untuk mengirim mobil ini ke dasar jurang. Semuanya bersedih melepas kepergiannya, kecuali satu orang. Yaitu Bluman sendiri yang terbangun dari tidur pulasnya, dan film pun berakhir. Tidak baik apabila kita terlalu mengekang diri sendiri, maupun hidup orang lain. Karena selalu dibutuhkan ruang bebas, untuk membuatnya tumbuh lewat pengalaman. Dan sebaiknya, semua hal tidak boleh diawali dengan kebohongan. Karena jika suatu saat lengah dan tertidur, ketika membuka mata, maut sudah ada di depannya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.